Oke, sahabat ZTV dan Mas Keriting channel, ini Bung Rian sudah mempersiapkan. Ini yang dalam botol ini apa, Bung Rian? Nah, ini dia herbalnya Abah Nasruddin nih. Oke, langsung dimulai Bung Rian. Takarannya Ini seperti apa? Pemakaiannya 2:1. Nah, contohnya herbalnya 4, garamnya 2 sendok. Ketika memasukkan kotoran kambing berbarengan dengan herbal dari Abah dan garam, disebar sampai merata. Kita siram sampai merata. Seperti ini yang dikatakan tadi bahwa kita harus persiapkan kotoran domba atau kotoran kambing ya, dengan takaran seperti seberapa Bung Rian? Nah, sebagai contoh ini air yang sudah hijau ya Bung Rian ya, Iya. yang sudah melalui proses fragmentasi dengan kotoran kambing. ZTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ZTV dan sahabat channel Mas Keriting. Seperti banyak pertanyaan di kolom komentar, banyak yang menanyakan tentang bagaimana sih cara menghijaukan air untuk kolam lele. Nah, saatnya kita akan berbagi atau sharing dengan seorang juragan lele asal Cilodong yang sudah sering menghijaukan air, baik itu dengan tai kambing juga meramu herbal Abah. Nah, untuk selengkapnya kita ikuti video berikutnya. Oh iya, jangan lupa subscribe channel Mas Keriting dan channel ZTV Inspirasi. Oh ya, Bung Rian, untuk menghijaukan air kolam lele, apa aja bahan yang dibutuhkan Bung Rian? Kalau untuk pribadi saya sendiri, utamanya itu tai kambing ya, Tai kotoran kambing. kambing ya. Oke. Lalu yang kedua herbalnya Abah. Herbal Abah. Oke, kita langsung lihat aja tai kambingnya. Takarannya seperti apa? Ya, sahabat ZTV, seperti ini yang dikatakan tadi bahwa kita harus persiapkan kotoran domba atau kotoran kambing ya, dengan takaran seperti seberapa Bung Rian? Pada saat masukin kotoran kambing ini, jangan terlalu padat. Yang pertama, yang kedua, ikat di ujung karung. Nah, usahakan biar dia ada rongga, karena pada hari ketiga atau hari keempat, ini kotoran ini karung dicelup-celup seperti celup. Oke. Biar airnya butek, biarin. Jadi takarannya 3/4 atau setengah dari Ya setengah lah, setengah ya dari karung ya, biar ada rongga ya. biar ada rongga aja. Dan tujuan aja. diikat di ujung karungnya untuk celup-celup, istilah kata Rian ya, teh celup. Ini namanya kotoran celup. Ini bukan endorse teh Sariwangi ya. Endorse. Bukan promosi gratis. Ada nih. Ini nggak ada Kalau merek. masuk nggak apa-apa, silakan ya. Channel ZTV Inspirasi. Tapi ngomong di belakang ada angsa. Ada Penjaga kolam lagi makan apa itu, pelet. kapam. Oke, sambil Bung Rian ngikat. Nah, ini kayaknya udah siap ya Bung Rian ya. Ya siap sudah. Ini pakai kotoran apa kita sini? Saya pakai kotoran kambing. Kotoran kambing ya. Kalau memang susah didapat kotoran domba, bisa pakai kotoran kambing yang fresh dari kandang ya, yang masih ada Kencing kambingnya atau lembab lah, basah dia jatuhnya. Jangan yang masih gerinjel-gerinjel ataupun Oke. keras lah dia. Kalau pada episode sebelumnya kita hanya berbincang saja atau ngobrolin saja cara meramu. Nah, kita sekarang akan mempraktekannya supaya lebih jelas kepada teman-teman yang ingin budidaya lele. Ini kita mau mempersiapkan kolam untuk apa nih Yan? Pembesaran atau pemijahan atau apa nih? Ini berhubung saya belum mijah lagi ya. Saya ngambil bibit lah demi para subscriber Mas Keriting dan juga ZTV Inspirasi. Berarti ini untuk pembesaran? Ya, saya Oke, pakai oke. ini kolam pijah ya. Ya, kita lihat. 4x2, tinggi semeter. Untuk ketinggian airnya kita persiapkan berapa nih Bung Rian? 20 cm. 20 cm. Awal mulanya. Untuk ukuran lele? Itu untuk ukuran 78 ataupun 46. Jadi 20 cm kita persiapkan. Ya, itu awal, nanti Awal. begitu sudah 8 hari tambah lagi air sama kita setelah bibit masuk ke dalam air kolam. Jadi kotoran kambing tadi yang dalam karung dimasukkan direndam selama berapa lama? Selama 8 hari. 8 hari. Biasanya sih sebelum 8 hari sudah hijau. Kayak dulu pertama kali Pak Jenal kan nyuting kan sudah hijau sebagian kolam induk saya itu kan. Satunya memang masih coklat kan. Tapi besok begitu masuk induk besoknya kan langsung hijau dia kan. Kalau sudah dimasukkan 8 hari, dicelup-celup ya tadi kotoran yang ada dalam karung ya, Itu kotoran. selama sudah masuk 4 hari itu celup-celup. Supaya merata ya. Ya biarin butek nggak apa-apa. Terus dibiarkan lagi Ya, selama masukin lagi diem ikat lagi kan. 8 hari ya. 8 hari baru diangkat. Diangkat. Setelah diangkat, tergantung angkatnya siang apa pagi apa sore kan.
air akan berubah jadi coklat tahapannya. Biarin, masukin bibit. Nggak nunggu hijau dulu? Sore masukinnya ya. Nggak nunggu hijau dulu? Nggak. Iya akan menyesuaikan sama si bibit itu nanti. Begitu bibit masuk, besok tuh hijau-hijau halus. Hijau muda lah. Jadi udah mendekati hijau lah ya, baru bibit ikannya dimasukkan Ya, ke kolam. betul. Oke, kita bisa langsung terapkan aja. Masukin tai kambingan. Kita ambil dulu. Nah, ini kita untuk mempersingkat waktu. Kalau nunggu kolam terisi 20 cm lumayan lama. Jadi seperti ini, sahabat Zat TV dan Mas Keriting Channel. Nanti iya. Nanti ini akan terendam setelah air mencapai ketinggian 20 cm. Dan kita biarkan selama 3 hari. Setelah 3 hari, seperti Bung Rian katakan tadi, dicelup-celup, diangkat, celupin, angkat, celupin, ditaruh lagi, didiamkan sampai 8 hari. Barulah karung yang berisi kotoran domba atau kambing ini diangkat. Dan setelah itu bibit lele dimasukkan ke kolam, baru aman. Jadi kalau berbarengan ada tai kambing, kotoran kambing ini nggak boleh ya, bibit dimasukin ya. Karena dia menyebabkan panas ya, kalau Panas. kotoran ini nggak boleh. Saya ada kejadian kan tetangga ini. Oke. Melihat saya udah hijau, awalnya saya ajak bareng kan di kotoran kambing, dia nggak mau. Begitu saya hijau kan, panas hatinya kan mungkin kan. Ya, akhirnya dibeli tai kambing dimasukin. Nah, saya udah hijau duluan. Memang hijau ya dia, tapi mati pelan-pelan kan dia. Jadi tidak boleh, tidak disarankan kotoran kambing dalam karung masih berada dalam air dan ikan dimasukkan. Jadi kotoran kambing yang dalam karungnya harus diangkat dulu selama 8 hari. Setelah direndam 8 hari, baru bibit ikan lele dimasukkan. Dan tidak lama air akan berubah hijau ya. Ada juga yang menunggu air hijau, sama saja sih sebenarnya. Untuk mempersingkat waktu, asal sudah 8 hari diangkat karung yang berisi kotoran kambing, ikan dimasukkan. Nah, sebagai contoh ini air yang sudah hijau ya Bung Rian ya. Iya. Yang sudah melalui proses fragmentasi dengan kotoran kambing. Dan sambil menunggu air terisi, kita akan melihat Bung Rian bagaimana meramu herbal yang diberikan Abah. Yang fungsinya untuk apa Bung Rian, herbal itu? Fungsinya ya memang pasangan si kotoran ya. Yang pertama buat ngejauhin. Yang kedua itu kan kebal ya terhadap air hujan. Terus Cepat perkembangan lele. berbarengan Hijaunya air barengan. dimasukkan dengan kotoran itu nanti, kotoran kambing. Oke, sekarang kita langsung saja ya mempraktekannya. Herbal yang dikhususkan untuk ikan lele maupun juga bisa dipergunakan untuk ikan mas maupun ikan nila. Tapi kita akan lebih membahasnya lebih ke ikan lele saja. Kegunaan dari herbal ini seperti yang pernah kita ulas pada video-video sebelumnya, yaitu untuk supaya air tidak bau, kata Bung Rian. Terus juga untuk menambah stamina dan mempercepat proses pembesaran daripada ikan lele. Ramuan herbal Abah dibutuhkan air tidak terlalu banyak, kurang lebih 4-5 gayung. Oke, sahabat Zat TV dan Mas Keriting Channel, ini Bung Rian sudah mempersiapkan. Ini yang dalam botol ini apa Bung Rian? Nah, ini dia herbalnya Abah Nasruddin nih. Stok saya sedikit di rumah sisanya. Ini diberikan ketika jadi alumninya ya? Iya. Artinya jadi syaratnya kita mempunyai sertifikat dari sana. Baru dikasih ya Abah? Ya, betul. Dan gratis ya? Bagi kalian yang ingin ikut pelatihan di tempatnya Abah Nasruddin, kalian bisa subscribe channel saya, channel Mas Keriting. Nanti akan saya taruh link di bawah deskripsi ini ya. Ya, oke. Terus setelah digunakan terus, tentu habis dong ramuan herbal. Ini bisa minta lagi ke Abah ya? Itu isi ulang terus. Kita Isi ulang. kesana bolak-balik. Gratis ya, nggak diminta nggak dipungut biaya. sama Abah. Yang Asal luar Jawa, luar pulau kita naikin bis, asal ongkirnya ditanggung aja. jadi Abah siap ngirim. asal menjadi alumni Abah, selamanya akan digaransi Iya. herbal Betul. gratis dari Abah. Oke, langsung dimulai Bung Rian. Takarannya Ini seperti apa? pemakaiannya 2:1. Nah, contohnya herbalnya 4, garamnya 2 sendok. Herbalnya 4 dari tutup
botol. Garamnya 2 sendok. Garamnya 2 banding 1. 1, 2, 3, 4. Warnanya coklat ya. Iya. Dan ramuan ini tidak ada yang tahu, hanya Abah Nasruddin saja, karena itu salah satu keunggulan dari Abah. Dan sempat saya pernah pertanyakan ke Abah, kenapa tidak di-share cara meramu herbal ini? Kalau kata Abah, kalau kita share ke alumni itu nanti memutus silaturahmi ya, katanya begitu ya Bung Rian ya. Iya. Jadi Lupa sama Abah. nggak datang lagi, jadi gitu. Makanya sengaja tidak diberitahu ramuan herbal dari Abah ini, komposisi Sudah seperti apa. campur, aduk aja dulu. Ya, Garam sudah tadi masuk. sudah masuk 2 sendok. 2 sendok makan ya. Sendok makan. Oke. Garamnya pun pakai garam dapur ya. Yang Jangan garam kasar atau garam yang non iodium. ini garam Kita pakai iodium. Garam yang beriodium. Oke. Ya, setelah itu diaduk-aduk ya Bung ya, sampai rata. Tapi air tidak berubah, tetap tawar itu ya. Tawar. Tapi ini sangat berkhasiat ya, walaupun cuma sedikit. 4 tutup botol ramuan herbal Abah dan 2 sendok makan garam iodium dan 4 ciduk air bersih ya. Setelah itu diapakan? 4 gayung. Setelah itu dibawa langsung ke sana. Dicemplungkan. Siram secara merata. Jadi sama halnya ketika memasukkan kotoran kambing berbarengan dengan herbal dari Abah dan garam. Disebar sampai merata. Kita siram sampai merata. Oke. Jadi ramuan yang sudah diracik tadi harus disebar rata, jangan hanya pada satu tempat saja, supaya merata di kolamnya nanti. Oke, ini kan air butuh proses untuk mencapai 20 cm. Cara menyelupkan kotoran gimana Bung Rian? Gimana? Celup-celupnya seperti apa? Kalau Biasa aja. diangkat gitu ya? Nah, ini dia. Supaya menyebar. Keluar semua butek kan. Nanti dia Cemplungin aja, diemin. setelah 8 hari. 1 sampai 3 hari direndam dulu kotoran kambing sama atau domba. Iya. Hari ketiga dicelup-celupan seperti yang dipraktekkan Bung Rian tadi ya, Betul. sampai air ada keruh atau coklat-coklatan. Setelah itu direndam lagi sampai hari ke-8, barulah kotoran kambing atau domba diangkat. Itulah cara meramu air kolam lele untuk pembesaran. Saat kita bikin video ini adalah tanggal 2 Agustus. Berarti nanti plus 8, berarti tanggal 10 Agustus kita akan saksikan perubahan air yang kita ramu tadi dengan menggunakan kotoran kambing atau domba serta ramuan herbal Abah. Berarti nanti ya tanggal 10 ya Tanggal 10 ya. kita akan videokan lagi hasil dari pemrosesan dengan Menggunakan metode yang diberikan oleh Abah Nasruddin, yaitu menggunakan herbalnya Abah Nasruddin. Jadi untuk sahabat ZTV maupun Mas Keriting Channel, untuk itu bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ZTV Inspirasi dan Mas Keriting Channel, karena nanti akan dapat notifikasi. Jadi jangan lupa nyalakan juga tanda lonceng notifikasinya agar mendapat pemberitahuan atau notifikasi jika ada video terbaru dari Mas Keriting Channel maupun ZTV Inspirasi. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Tetap semangat, tetap optimis. Jangan gampang menyerah. Sip. Selalu berjuang, karena tidak ada hasil yang mengecewakan kalau kita berjuang. Mantap. ZTV. Lebih dekat ramuan herbal Abah seperti ini. Warnanya coklat dan baunya seperti bau tape ya. Wek wek wek. Ini angsa penjaga kolam Bung Rian. Nah, ini ada 2 kolam yang Rian siapkan untuk
memperbanyak kutu air ya. Di perkampungan yang susah untuk mendapatkan cacing sutra, kalian bisa mengkultur kutu air.